البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah bab yang ke-10, babul sholatul jamaah wal imamah. Bab salat berjamaah dan imamah. Disebutkan pada pertemuan terlewat makruh seseorang sholat ya di dalam masjid, kemudian dia sholat di belakang sendiri. Bukan sholatnya sah. Tapi kemudian di luar masjid tanpa ada shaf di situ, apalagi dia di rumah sholat kemudian bermakmum dengan imam di masjid, sholat asalnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Kemudian juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat dalam keadaan duduk. Dan terjadi perselisihan para ulama bagaimana apakah makmumnya duduk juga. Disebutkan disukai mustahab makmumnya duduk juga, tapi boleh kemudian makmumnya berdiri. Ya demikian. Kemudian juga Nabi waktu itu memperingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau sholat ya bersama dengan kaumnya, sholat dengan Nabi Isya ya di akhir malam, kemudian pulang ke kaumnya di kampungnya mengimami membaca Al-Baqarah. Maka kemudian Nabi SAW memperingatkan beliau untuk mengimami ya kaumnya dengan membaca yang ringkas ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-12 masih di bab yang ke-10, babu sholatul jamaah imamah. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hendaknya sholat seorang ketika mengimami untuk memperhatikan makmumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Idza amma ahadukum," apabila salah seorang kalian mengimami an-nasa, manusia, fal yukhaffif, maka hendaknya meringankan dari khafif, yakni meringankan. Fa inna fihim, maka sungguhnya di dalam mereka itu di kalangan makmum itu as-shaghir, orang kecil, anak-anak kecil, wal kabir, orang-orang tua. Ya sudah berumur, ya kadang-kadang sudah lemah untuk berdiri. Demikian juga wadhaif, orang-orang yang lemah. Wadal hajah, dan orang yang punya hajat. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, apabila dia salat sendirian di rumahnya atau di masjid, salat sendiri, falyusalli, maka dia salat kaifa syaa, apapun bagaimanapun yang dia kehendaki. Betul hadis riwayat Muslim. Ya ini, jadi hendaknya kalau mengimami melihat orang yang di belakangnya, diperhatikan. Dan ini sudah lewat, ya dikembalikan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu-waktu tertentu ketika di belakang ada orang lemah sekali, ya diringkaskan. Biasanya dia membaca panjang umpamanya, kemudian ada orang yang lemah, diringkaskan untuk memperhatikan keadaan di belakangnya. Dan semuanya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca salat subuh dengan panjang, kan itu. Kemudian ketika sholat maghrib beliau membaca Al-Mursalat, ini juz 29. Ya, ketika sholat isya beliau menganjurkan Sabbihisme rabbikal a'la atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan demikian. Ketika sholat zuhur ya lebih panjang dari sholat asar. Ya, membaca Sabbihisme rabbikal a'la semisal itu. Jadi demikian. Semua kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kemudian ada makmum yang dia itu lemah, ya demikian juga tua, ya diperhatikan juga. Jadi secara umum seorang apabila mengimami manusia untuk diringankan. Juga di sini oleh Imam Sunani, fa idza ta'aradat maslahah al-mubalaghah fil kamal bit tatwil wa masadah iqa'i shalah fi ghairi waqtiha. Ya, apabila berbenturan maslahat untuk memanjangkan bacaan dan mafsadah untuk kemudian ya keluar dari waktunya, maka didahulukan yang awal, ya maslahah itu. Ya demikian. Ini diperhatikan waktu sholat, jangan dipanjangkan sampai kemudian keluar dari waktu sholat. Demikian juga diperhatikan keadaan makmum. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-13. Ini tentang permasalahan siapa yang mengimami.
Wan Amr bin Salimah, dari sahabat Amr bin Salimah. Sebuah Imam Sunani dengan kasr lam, Salimah. Abu Yazid, ya dia Abu Yazid kunyahnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, Amr bin Salimah adraka zaman Nabi. Beliau mendapati zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ini. Masih muda sekali. Wa kana ya'ummu qaumahu, dia mengimami kaumnya ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anahu kana aqrahum. Karena beliau adalah yang paling banyak hafalannya lil Quran, terhadap Al-Qur'an. Inna qadima ala Nabi ma'abi, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan bapaknya. Ya, demikian disebutkan. Maka sebutkan oleh Amr bin Salimah ini, qala beliau mengatakan, qala abi, berkata bapakku, ji'tukum min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada kalian dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebutkan bahwa dia pernah menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keutamaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat. Min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, benar-benar ya dalam keadaan aku mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Imam Sunani nubuwah haqqan, benar-benar dia sebagai seorang nabi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya benar-benar dia seorang nabi. Ini makna haqqan di sini. Kemudian disebutkan faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini di antara hasil kunjungan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istilahnya oleh-oleh dan sebagainya. Yang kadang lebih penting daripada barang. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadarati shalah, apabila hadir salat, waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaknya adzan salah seorang kalian. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan mengimami kalian paling banyak di antara kalian Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya." Qala, maka berkata beliau Amr bin Salimah, "Fanadaru," maka mereka pun memperhatikan. Ini bapaknya ini menyebutkan hadis tadi kan, mengimami di antara kalian yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Maka kemudian ketika pulang ke kampungnya, ya, mereka memperhatikan, mereka melihat, falam yakun ahadun aktsara mini Qur'anan, maka tidak ada seorang pun paling banyak dariku bacaan Al-Qur'annya. Walaupun dia masih kecil, tapi bacaannya hafalannya paling banyak. Faqaddamuni, maka mereka mendahulukan aku. Wa ana ibnu sittin aw sab'in, ya, situ, ya, ibnu sitti aw sab'in sinina, dan aku masih berumur 6 atau 7 tahun, masih muda. 6 sampai 7 tahun, ya anak-anak kita masih kecil itu. Mumayyiz, ya, sudah bisa membedakan. Tamyiz, ini disebutkan bisa membedakan antara keledai, ya, atau sapi kalau di sana. Kalau di sini mungkin bisa membedakan kambing dan sapi, itu disebutkan. Dia mengatakan bisa membedakan ini cantik, ini jelek, ini tamyiz. Dia belum balik tapi sudah bisa membedakan. Umur 6 atau 7 tahun menjadi imam. Di belakangnya bapak-bapak itu. Sebutkan dalam riwayat yang lain itu kalau dia itu sujud, ya namanya masih kecil, dan waktu itu keadaannya masih berat, bajunya belum. Kalau kita kan alhamdulillah ada sarung, ada jubah kan itu. Ini tutupi itu aurat, ya, imam kalian. Ada sebagian demikian, sampai disebutkan demikian. Ya, untuk ditutupi. Menunjukkan dia masih kecil, benar-benar masih kecil. Dan tentu saja menutupi aurat kan itu. Ya, ini disebutkan di sini, dan aku waktu itu umurnya 6 atau 7 tahun. Rawahu Bukhari, berarti Imam Bukhari, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Nasai, dan Imam Nasai. Ya, itu. Maka di sini disebutkan boleh berarti seorang mengimami walaupun dia kecil, selama dia orang yang paling banyak hafalannya. Kemudian juga hadis yang ke-14, yaitu hadis yang ke-321. Qala radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala pernah mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma akrahum li kitabillahi ta'ala. Mengimami suatu kaum, akrahum, orang yang paling banyak, ya, di antara mereka hafalannya terhadap kitabullah Al-Qur'an, ini paling banyak. Paling akra, ini paling banyak, paling hafal. Fa in kanu bil qira'ah sawa, apabila mereka dalam hal hafalan sama, fa'lamuhum, maka paling taunya di antara mereka di sunnah, terhadap sunnah. Kalau hafalan yang sama, dilihat dulu siapa yang lebih tahu ilmunya tentang sunnah. Fa in kanu bis sunnah sawa, apabila mereka dalam hal sunnah sama, faqdamahum hijratan, maka yang paling dulu hijrahnya. Kalau sekarang yang mungkin paling dulu mengenal sunnah kan itu.
Fa in kanu bil hijrah sawa, apabila mereka dalam hal hijrah sama, ini sama-sama hijrahnya. Fa aqdamuhum silman. Babi riwayatin sinan, maka yang lebih dulu di antara mereka ya Islamnya. Riwayat yang lain umurnya, yang paling tua umurnya. Kemudian wala ya ummanna, jangan mengimami ar-rajula seorang laki-laki yang lain fi sultanihi, di kekuasaan dia. yakni ada masjid miliknya orang tersebut, maka jangan orang lain mengimami. Atau ya di rumahnya umpamanya, karena udzur umpamanya sholat di rumah, ya tidak boleh mengimami. Ya, jangan mengimami seorang ya orang lain di masjid kekuasaan dia, ya itu, atau wilayah dia, kampungnya umpamanya, kan itu sudah ditunjuk imam rawatib, sudah biasa itu. Maka jangan orang lain untuk menjadi imam. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaq'ud fi baitihi, dan jangan duduk di rumahnya ala takrimatihi. Ala takrimat disebutkan ya ini wisadah, di atas karpetnya, ya di atas ini tempat duduknya, ila bi'idni, kecuali dengan izinnya. Jangan seorang duduk di rumah seseorang ya kecuali dengan izin pemilik rumah tersebut, yaitu di tempat duduknya, kursinya, atau wisadah, yakni karpetnya, permadaninya, ya demikian. Rawi Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Demikian juga dibahas berikutnya, ya, ini berkaitan dengan masalah ini. Hadis yang ke-15, wa Ibnu Majah, dan disebut Ibnu Majah rahimahullah min hadis Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ibnu Majah sendiri menghukumi juga wahin, lemah sekali. Karena ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad Al-Adawi. Ya, Abdullah bin Muhammad Al-Adawi ini disebutkan oleh ya Imam Baihaqi mungkarul hadis, mungkarnya. Kemudian juga Ibnu Hajar belum mengatakan wahil hadis, lemah sekali hadisnya. Dhaif hadis ini, tapi dipelajari, ya, dipelajari masalah ini. Ya, bahwa Nabi SAW belum mengatakan wala ya ummanna imra'atun rajulan, jangan perempuan mengimami laki-laki. Nah, tidak boleh. Hadisnya dhaif, tapi demikian amalannya. Wala arabi muhajiran, dan jangan orang pedalaman mengimami orang muhajirin. Tapi ini tidak disyaratkan, ya. Wala fajirun mu'minan, ya, jangan orang fajir, ini orang yang melakukan kejahatan, banyak maksiatnya, mengimami orang yang beriman. Nah, ini juga ya disebut oleh para ulama boleh sebenarnya, walaupun menyelisih afdal. Wa isnaduhu wahin, dan sana adalah wahim, lemah sekali. Maka di sini dibicarakan beberapa permasalahan tentang hadis yang kita baca tadi. Ya, disebutkan diantaranya untuk seorang perhatikan orang yang duduk, orang yang menjadi makmum, ya diperhatikan. Itu ada hadis, wahai manusia, sungguh kalian ada orang yang membuat lari manusia. Ya, jadi untuk memperhatikan orang yang di belakangnya. Kemudian siapa yang lebih berat menjadi imam disebutkan, ya, jadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan yang paling pandai, afqah. Tapi ulama hadis tadi menyebutkan orang yang paling banyak hafalannya. Walaupun memang hendaknya orang menjadi imam itu hafalan yang banyak, jangan mengetahui. Dia mengatakan hukum sholat, bagaimana sujud sahwi, ya, bagaimana ini dan itu, demikian. Kemudian sebutkan anak kecil bagaimana, apakah boleh? Yang dia itu belum balik, sebenarnya adalah jawaz, boleh. Selama dia ya sudah dikhitan, ya benar-benar menjaga wudu, paham? Kalau dia belum dikhitan, najis, ya kan, tidak boleh dia menjadi imam. Kemudian budak bagaimana? Boleh. Demikian juga seseorang hendaknya apabila ya di tempat orang lain untuk tidak menjadi imam kecuali dengan izin pemiliknya, sudah lewat pembahasannya. Bagaimana kalau ada imam rawatib, kemudian seorang mengimami? Boleh untuk kemudian orang yang ini mundur, kemudian yang menjadi imam rawatib itu menjadi imam. Sebagaimana kisah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq telah lewat. Demikian juga bagaimana perempuan mengimami laki-laki, tidak boleh. Itu ada hadis la yuflihu qaum walau amrahum imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum yang memimpinnya itu perempuan. Nah, itu jelas tidak boleh kemudian seorang perempuan menjadi imam laki-laki. Ya, itu hadis ya disebutkan riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Orang pedalaman jadi imam boleh, ya. Orang fasik, orang fajir menjadi imam boleh.
sebutkan pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadi makmum di depannya Hajjaj bin Yusuf. Yang demikian sangat jahatnya itu. Ya demikian. Boleh ya, walaupun menyelisih Abdul. Ya itu tergantung keadaan memang. Orang kafir yang imami tidak boleh. Ya demikian. Bagaimana sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya? Kita sholat ya di perjalanan, tidak tahu kita imam bagaimana, boleh. Ya karena mukmin itu seorang muslim hukumnya adalah muslim, kan itu. Selama di sini, demikian, sallallahu alaihi wasallam.